Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang obat imunomodulator, sera, dan vaksin. Yang pertama itu ada imunomodulator, atau disebut juga biological response modifier, merupakan zat-zat yang memengaruhi reaksi biologis tubuh terhadap zat-zat asing, atau dapat juga diartikan obat yang dapat mengembalikan dan memperbaiki sistem imun yang fungsinya terganggu atau untuk menekan yang fungsinya berlebihan. Fungsi sistem imun dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada imunostimulasi atau imunostimulator yang dapat distimulasi, dan yang kedua ada imunosupresi atau imunosupresan. Yang pertama, imunostimulasi atau imunostimulator. Pada beberapa penyakit, sistem imun tubuh sangat menurun, misalnya pada AIDS, sehingga pasien akhirnya meninggal akibat infeksi parah. Begitu juga pada pasien kanker. Imunostimulator secara tidak langsung berkhasiat melakukan reaktivasi sistem imun yang rendah dengan meningkatkan respon imun non-spesifik, antara lain dengan perbanyakan limfosit, sel NK, dan makrofag, juga pelepasan interferon dan interleukin. Zat-zat imunostimulator yang kini digunakan adalah vaksin BCG, limfokin atau interleukin dan interferon, dan levamisol. Pada terapi komplementer sendiri saat ini digunakan senyawa dari bahan alam seperti echinacea, ginseng, bawang putih, dan beberapa flavonoid lain dari berbagai tumbuhan. Vaksin BCG atau Bacillus calmette-guerin dibuat dari basil TBC yang tidak virulen. Vaksin ini berkhasiat imunostimulator terhadap TBC dan lepra, serta sebagai antitumor. Imunisasi memberikan perlindungan selama 10-15 tahun. Levamisol. Obat cacing ini berkhasiat menstimulasi sistem imun seluler, mensupresi sistem imun tergantung dari dosisnya, meningkatkan dan memperbanyak migrasi limfosit T, serta memperkuat fagositosis. Levamisol berguna pada terapi kanker dengan sitostatika dan prednison. Tinctur echinacea dibuat dari semua bagian tanaman segar Echinacea purpurae yang berasal dari Amerika Utara. Sediaan ini berkhasiat memperkuat fagositosis dengan meningkatkan aktivitas makrofag dan limfosit T, serta memperlancar kemotaksis. Ekstraknya juga banyak digunakan pada terapi pelengkap obat flu. Ubiquinone atau Q10. Benzoquinone ini merupakan suplemen makanan yang banyak digunakan dalam terapi komplementer. Zat ini banyak terdapat dalam organisme aerob seperti bakteri, tanaman, dan hewan. Rumus bangunnya mirip vitamin K. Khasiat utamanya adalah fosforilasi oksidatif, yaitu pembakaran glukosa, lemak, dan protein. Ginseng. Akar dari tanaman Panax ginseng mengandung minyak asiri, zat pahit, vitamin B1, B2, dan B10. Zat-zat ginsenosida bertanggung jawab untuk khasiat adaptogennya, yaitu anti-stres, anti-letih, dan peningkatkan sistem daya tahan. Yang kedua ada imunosupresi atau imunosupresan. Adalah zat yang menekan aktivitas sistem imun dengan jalan interaksi di berbagai titik dari sistem tersebut. Cara kerjanya dalam sistem imun dapat berupa penghambatan transkripsi dari sitokin sehingga mata rantai yang terpenting dari sistem imun diperlemah. Penggunaan imunosupresan antara lain untuk mencegah reaksi penolakan setelah transplantasi organ karena tubuh membentuk antibodi terhadap sel asing yang diterimanya. Imunosupresan juga sering digunakan untuk menekan aktivitas penyakit autoimun, misalnya pada rematik dan radang usus yang diberikan kortikosteroid atau methotrexate. Siklosporin. Endecapeptida ini diperoleh dari jamur Tolypocladium inflatum. Siklosporin berkhasiat imunosupresan dengan jalan menghambat secara spesifik respon imun seluler. Siklosporin dapat dikombinasi dengan kortikosteroid atau imunosupresan lain dengan maksud mengurangi nefrotoksisitasnya. Siklosporin digunakan pada transplantasi hati, paru, dan ginjal. Tacrolimus. Senyawa makrolida ini diekstraksi dari jamur Streptomyces succubaensis. Khasiat dan mekanismenya sama dengan siklosporin. Tacrolimus terutama digunakan bersama kortikosteroid, tetapi sering menimbulkan efek samping berupa toksisitas bagi ginjal dan saraf.
Kortikosteroid merupakan hormon anak ginjal yang memiliki khasiat anti radang, anti alergi, dan imunosupresan. Obat-obat kortikosteroid dapat mengurangi migrasi sel dan aktivitas makrofag atau monosit. Kortikosteroid banyak digunakan sebagai obat tambahan pada penyakit autoimun seperti rematik, lupus atau SLE, dan multiple sclerosis atau MS. Thalidomid merupakan obat tidur yang bersifat teratogenik atau menyebabkan cacat pada bayi yang akan dilahirkan, sehingga ditarik dari peredarannya. Awal tahun 1990-an, thalidomid mulai digunakan kembali untuk menekan reaksi lepra dengan persyaratan yang ketat. Sulfalazin merupakan persenyawaan sulfapiridin yang mengaruhi fungsi limfosit. Zat ini digunakan khusus pada penyakit kronis seperti penyakit Crohn, kolitis, dan rematik. Sera atau serum yaitu bagian dari plasma yang di dalamnya terlarut berbagai jenis protein, di antaranya gamma globulin yang berupa zat antibodi dan berfungsi untuk membuat seseorang kebal dari gangguan penyakit. Gamma globulin telah digunakan memberikan kekebalan terhadap berbagai penyakit seperti cacar air, campak, hepatitis B, dan polio. Penggolongan yang pertama, antidifteri. Antidifteri yaitu antisera murni yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap kuman difteri serta mengandung fenol sebagai pengawet dan berupa cairan bening kekuningan. Yang kedua, antitetanus, yaitu antisera yang dibuat dari plasma kuda yang dikebalkan terhadap tetanus serta mengandung fenol sebagai pengawet dan berupa cairan bening kekuningan. Serum antitetanus digunakan untuk pencegahan tetanus pada luka yang terkontaminasi dengan tanah, debu jalan, atau bahan lain yang menyebabkan infeksi Clostridium tetani. Yang ketiga, antibisa ular, yaitu antisera murni yang dibuat dari plasma kuda dan memberikan kekebalan terhadap bisa ular yang bersifat neurotoksik seperti ular jenis ular kobra dan ular belang, dan bersifat hemotoksik seperti ular jenis ular tanah yang banyak ditemukan di Indonesia serta mengandung fenol sebagai pengawet. Dan yang terakhir yaitu anti rabies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adisa Sifa dari kelas 12 Farmasi. Sini saya akan menjelaskan vaksin. Vaksin berasal dari bahasa Latin yaitu vacca, yang artinya melemahkan. Pengertian vaksin adalah suatu kuman, bakteri atau virus yang sudah dilemahkan yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh seseorang untuk membentuk kekebalan tubuh atau imunitas secara aktif. Fungsi utama dari vaksin adalah untuk pencegahan terhadap suatu penyakit yang diakibatkan oleh kuman. Vaksin dibuat dengan cara melumpuhkan atau mematikan kuman. Vaksin juga dapat diperoleh dari berbagai sumber berikut, yaitu 1. Mikroorganisme mematikan yang dimatikan. 2. Galur hidup yang tidak mematikan. 3. Toksin yang dimodifikasi atau antitoksin. 4. Antigen hasil isolasi yang terpisah dari patogen. 5. Antigen hasil rekayasa. Di sini ada jenis vaksin yang sering digunakan, yaitu ada vaksin BCG. Vaksin BCG adalah Bacillus calmette-guerin. Vaksin ini memberikan kekebalan aktif terhadap bakteri tuberkulosis. Yang kedua ada vaksin DPT, difteri, pertussis, dan tetanus. Vaksin ini adalah suatu vaksin 3-in-1 yang melindungi terhadap difteri, pertussis, dan tetanus. Yang ketiga ada vaksin campak kering. Imunisasi campak memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak atau tampak. Yang keempat ada vaksin MMR, yaitu measles, mumps, dan rubella.
Imunisasi MMR memberikan perlindungan terhadap campak gondongan dan campak Jerman. Yang kelima ada vaksin HIB, yaitu Haemophilus influenza B tipe. Imunisasi HIB membantu mencegah infeksi HIB tipe B. Organisasi dapat menyebabkan meningitis dan infeksi tenggorokan berat yang mengakibatkan anak tersedak. Yang keenam ada vaksin varicella, yaitu imunisasi varicella memberikan perlindungan terhadap cacar air. Yang ketujuh ada vaksin HBV, yaitu hepatitis B vaccination. Imunisasi HBV memberikan kekebalan terhadap hepatitis B. Yang kedelapan ada vaksin Pneumococcus conjugata. Imunisasi conjugata melindungi anak terhadap jenis bakteri yang sering menyebabkan infeksi telinga. Yang kesembilan ada vaksin TIPA. Vaksin TIPA itu imunisasi tipe yang diberikan untuk mendapatkan kekebalan terhadap demam tifoid, tifus atau paratifus. Yang ke-10 ada vaksin hepatitis A. Penyakit ini sebenarnya tidak berbahaya dan dapat disembuhkan dengan sendirinya, tetapi penyembuhan penyakit ini memerlukan waktu yang lama, yaitu sekitar 1 sampai 2 bulan. Yang ke-11 atau terakhir ada vaksin polio. Vaksin polio oral atau OPV diberikan saat lahir, usia 2, 4 sampai 6 bulan. Dan 18 bulan atau 2, 3, dan 4 bulan sesuai program pemerintah. Yang terakhir ada kondisi penundaan vaksin. Imunisasi atau pemberian vaksin sebaiknya ditunda atau tidak diberikan pada kondisi yang pertama sakit berat atau akut, yang kedua demam tinggi, yang ketiga reaksi alergi yang berat atau reaksi anafilaktik, yang keempat anak yang menderita gangguan sistem imun berat atau sedang menjalani terapi steroid jangka panjang atau HIV tidak boleh diberikan vaksin hidup. Atau polio oral, MMR, BCG, dan cacar air. Yang kelima, yang terakhir, jika Anda memiliki alergi terhadap telur, imunisasi influenza harus dihindari. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.